Hai guys, kalau kalian lagi membutuhkan video yang membantu kalian untuk menyusun statement of purpose, selamat kalian memasuki video yang tepat. Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu apa itu statement of purpose. Jadi kalau kalian mau nge-apply magister atau beasiswa, biasanya kalian disuruh untuk melampirkan statement of purpose. Jadi statement ini berfungsi sebagai surat pengantar kalian selain dari file-file formal yang lain seperti ijazah, CV, portofolio, dan lain-lain. Statement of purpose ini biasanya berupa esai untuk proses administrasinya ya, dan dia punya nama lain yang sebenarnya ya arahnya ke situ-situ juga. Contohnya adalah personal statement, motivation letter, atau admission essay. Itu beda-beda namanya aja, tapi biasanya intinya adalah si esai pengantar itu. Oke, bentuk umum dari admission essay ini biasanya dia memang bentuknya esai. Dia bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris tergantung dari peraturan instansinya. Kalau kamu mungkin apply-nya untuk yang di Indonesia, preferlah gunakan bahasa Indonesia. Kalau untuk ke luar negeri, mungkin akan lebih baik kalau menggunakan bahasa Inggris. Biasanya beberapa instansi meminta si esai kalian itu ditulis tangan gitu dengan template yang sudah disediakan di websitenya mereka. Jadi kalian tinggal print aja si template itu yang biasanya udah ada copy-nya, ada tulisan apanya gitu ya dari instansi tersebut. Terus habis itu baru kalian tulis esainya di kertas, terus kalian bisa scan, bisa seperti itu. Atau ada beberapa juga yang diketik tapi dalam bentuk PDF seperti itu, tergantung dari instansinya. Bentuknya tuh paragraf atau esai, tulisannya tuh biasanya bercerita begitu ya, dengan bahasanya mengarah ke formal atau baku. Biasanya berbentuk rangkaian cerita ya, jadi bukan pointer 1, 2, 3 gitu, biasanya seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas dulu tentang kerangkanya. Sebenarnya kalau untuk statement of purpose nggak ada kerangka khusus yang saklek harus seperti apa. Si kerangka ini tujuannya sebagai acuan atau poin aja supaya esai kalian ini terasa lebih terstruktur. Jadi orang yang bacanya itu nggak pusing dan ceritanya nggak berulang-ulang terus-terusan. Kamu juga bisa mengubah kerangka ini sesuai sama kebutuhan kalian. Diubah urutannya boleh, ditambah, dikurangi, tergantung dari tujuan kalian meng-apply beasiswa atau pasca sarjana atau motivasi kalian seperti apa begitu. Di sini ada 1-9 poin yang biasanya ada. Yang pertama adalah paragraf pertama itu biasanya berupa hook. Hook itu jadi apa ya? Semacam paragraf yang kalau kalian pernah nonton TEDx atau kayak pidato orang luar, biasanya mereka punya statement pertama yang sebelum mereka perkenalan gitu, sebelum mereka masuk ke dalam pembahasan yang menarik banget gitu. Nah, biasanya seperti itu. Baru ada latar belakang, di sini juga plus dengan perkenalan kamu siapa, terus ada alasan mengikuti program itu kenapa sih gitu, terus alasan memilih universitas atau beasiswa yang dituju karena misalnya universitas ini bla 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 bla, karena beasiswa ini dapat menunjang bla 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 bla, terus alasan memilih jurusan yang diambil, terus kaitkan jurusan dengan masalah sekitar, misalnya saya membutuhkan ini karena seperti yang saya rasakan di dunia kerja begini, maka saya membutuhkan bla 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 begitu. Terus harapan dalam mengikuti program magister dan jurusan, harapannya apa? Dengan kamu meng-apply tersebut, meng-apply untuk ngambil S2 atau S3 atau beasiswa itu supaya apa? Lalu ada rencana pendidikan dan rencana masa depan, lalu ada statement penutup gitu. Ini setiap poinnya bisa kalian urutkannya, bisa lebih variatif lagi, tapi biasanya perkenalan tetap di bagian atas meskipun tidak yang pertama, tapi biasanya ada di bagian paling atas. Tips menulis admission essay. Nah, beberapa instansi mereka nggak ada
apa ya, tidak ada khusus kayak harus begini harus begitu. Jadi cuman kayak yaudah bikin aja admission essay, ini template-nya misalnya kayak gitu kan. Nah tipsnya buat kurang lebih 500 kata, karena menurut aku 500 kata ini udah paling standar gitu. Kalau kalian bingung ketika kalian bikin coret-coretan di kertas 500 kata itu segimana, kalian bisa bikin contekannya dulu di Microsoft Word atau di note handphone. Yang penting mereka ada penghitungan jumlah katanya. Jadi kamu udah tahu, oh segini tuh ternyata masih kurang, oh segini tuh cukup gitu. Kalau mau lebih aman mungkin di 800 kata itu better. 500 kata tuh menurut aku udah bagus banget. Karena admission essay itu nggak boleh yang terlalu panjang bertele-tele, karena tujuannya hanya untuk sebagai pengantar, sebagai hook. Jadi pastikan setiap kalimatnya itu efektif. Terus paragraf pertama itu kan adalah hook. Hook ini memang menarik untuk perhatian, tapi kalau kalian mau langsung perkenalan itu juga bisa bagus, tergantung dari pemilihan katanya. Nah, terus kita nggak tahu HRD-nya instansi tersebut itu apakah membaca secara keseluruhan atau tidak. Jadi selalu buat dalam satu paragraf, first sentence dan last sentence-nya itu menarik dan ringkas. Jadi si first sentence dan last sentence-nya itu harus benar-benar mewakilkan apa yang pengen kamu sampaikan di paragraf tersebut. Closing-nya harus menarik dan harus optimis. Terus kalian juga harus jujur dengan keadaan. Ya namanya kita berusaha untuk ngedapetin posisi, misalnya apalagi beasiswa ya, itu kan kita berkompetisi dengan orang lain, tapi kita juga harus tetap jujur sama keadaan diri sendiri. Kalau A ya A, kalau B ya kalau B ya B gitu ya. Boleh ditambahkan dengan kalimat yang membangun, kalimat yang positif, kalimat yang optimis gitu, itu boleh, tapi not too much. Oke, tips menyalin esai. Nah, kan seperti yang tadi aku udah bilang, kalau menyalin si admission ini tidak semuanya itu harus ditulis tangan. Ada juga yang ya udah nggak apa-apa diketik gitu kan. Tapi kalau semisal instansi yang meminta kalian masukin admission itu minta kalian menyalin si esai, kalian tips-tipsnya adalah, nah kalau kalian udah selesai bikin contekannya di notes atau di Microsoft Word, kalian boleh print dulu supaya tetap berasa gitu kertasnya, supaya lebih enak. Terus setelah itu kalian siapin kertas yang mau kalian salin, yang buat kalian nyalin itu harus gunakan pulpen hitam. Ini tuh bener-bener sopan dan mau kalian di negara manapun biasanya tetap diterima. Jadi hindari pakai pulpen warna-warni yang gak sesuai standar. Paling banter kalau misalnya nggak ada hitam, itu biasanya biru, tapi tetap utamakan warna hitam. Terus jangan lupa garisi kertas dengan pensil atau penggaris dengan tipis untuk membuat garis bantu penulisan. Menurut aku, daripada nanti kalian salah-salah malah nyengkong ke kanan dan nyengkong ke kiri, ke atas ke bawah, nggak apa-apa untuk put effort untuk membuat garis bantu dulu pakai pensil. Digarisin tipis-tipis. Nanti kalau udah selesai semuanya, udah beres semuanya, udah yakin kalau rapi, baru dihapus pelan-pelan. Lalu setelah itu kurangi kesalahan, minimalisir penggunaan tip X atau mencoret. Jadi saran aku kalau misalnya salah baru sedikit, misalnya kalian mau tulis ke sana tapi malah nulis di sana, menurut aku kalau mau kelihatan lebih natural dicoret, tapi coretnya jangan yang berkali-kali gitu, kayak cuman sekali seret gitu doang, terus kalian tulis lagi gitu. Pakai tip X juga bagus, tapi usahakan bener-bener kalian tahu kalau misalnya kalian pakai tip X itu terus kalian tindih pakai si pulpen itu hasilnya nggak akan bleber gitu ya. Pokoknya harus bener-bener bersih dan rapi. Kalau kalian takut tulis dari contekan kalian di Microsoft Word ke kertas itu bener-bener per kata aja atau per 2 kata, jadi nggak usah maksain per kalimat gitu, karena takutnya nanti kalian gak fokus dan akhirnya salah tulis. Jaga kertas agar tidak kotor atau terlipat, ini penting banget, meskipun nanti mungkin bakal di scan atau apa, tapi kalau kertasnya ada lipetan itu biasanya di scanan itu tetap kelihatan.
Kalau misalnya kalian nggak percaya diri sama tulisan kamu, takut tidak terbaca atau tulisannya bagaimana, kalian bisa tulis dengan menggunakan huruf kapital. Terus jika esai Anda lebih dari 1 lembar, tambahkan nomor halaman secara manual supaya kalian nggak bingung bacanya nanti. Oke, sekarang aku punya contoh. Contoh ini not really good tapi juga not really bad. Jadi karena ini adalah milik pribadi, semoga ini bisa menjadi gambaran aja sih buat teman-teman. Kalian bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Jadi ini paragraf pertama, aku akan masukin hook dulu. Jadi kayak, kejadian gempa di Cianjur pada akhir tahun 2021 lalu menguatkan niat saya untuk mendalami ilmu arsitektur secara lebih dalam karena menyadari bahwa tenaga ahli di bidang pembangunan masih sangat minim. Titik. Itu kan kayak satu statement yang wah apa nih gitu kan. Baru di paragraf kedua ada perkenalan di sana, saya bla 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 menulis surat motivasi ini untuk apa, mau ngapain kayak gitu. Terus di paragraf ketiga ada motivasi umum atau alasan memilih kampusnya. Ini aku masukin dari contoh orang-orang hebat yang dicetak dari kampus tersebut. Terus habis itu ada latar belakang pendidikannya, kenapa sih saya suka banget di jurusan ini, dan kenapa saya mau melanjutkan gitu di bidang yang sama untuk strata yang lebih tinggi misalnya kayak gitu. Manfaat apa sih yang dirasakan oleh kamu gitu. Terus motivasi ke depannya apa? Lalu ada harapan kamu setelah kalau kamu mendapatkan si beasiswa itu, atau kalau kamu mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah itu. Lalu ada cita-citanya juga, kamu pengennya gimana ke depannya. Dan ada kalimat penutup. Kalimat penutup ini baiknya adalah kalimat yang powerful sih menurut aku gitu. Tapi kan powerfulnya setiap orang beda-beda ya, karena kalau membaca statement of purpose menurut aku ini jadi sesuatu yang sedikit subjektif gitu. Oke, that's all. Pokoknya semangat buat teman-teman yang mau apply beasiswa ataupun mau lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau untuk apapun itu kalian membutuhkan admission essay atau statement of purpose atau you name it, personal statement, apalah itu namanya. Pokoknya jangan nyerah. Kalau kalian pertama kali bikin first draft itu biasanya memang sangat acak-acakan dan wow kok gini banget gitu, tapi itu nggak apa-apa, just keep swimming, kerjain aja. Terus kalian bisa minta tolong revisi ke teman-teman kalian yang menurut kalian punya pengetahuan yang lebih baik dalam berbahasa gitu, yang lebih struktural dan lain-lain. Pokoknya kamu belum gagal kalau kamu belum mencoba. Coba dulu aja. Oke, semangat, semoga bermanfaat. See you on my next random video. Bye bye.